Piye mau? Bandeng bledos mau ngurung ketemu wone. Ajane bledos kuwi ya wis uwo ya. Ora uwo piye? Putra Rama ban motore bledos. Uwo kan? Uwo kan? Katakan hijau itu tolak-tolak. Sakne anu mosok Sampeyan kurang pede mulai. Dadi ora wani uwo kan. Putra Rama numpak motor bane bledos. Wow, keren. Mosok ngomong ngono ae ora wani. Sepele men ora wani. Beh. Lah itu sing dikarepne uwo iki sing kepiye? Nek ora sing kaya ngono-ngono kuwi. Rumangsane sampean iki Gusti Allah duwe tangan terus wow ngono. Gusti Allah duwe sikil terus wow ngono. Oh jebule Gusti Allah ki duwe cangkem. Wow ngono. mosok yang bledos sing matur nuwun. Lho ora ngono. Mosok bledos kok matur nuwun. Putra Rama numpak motor bane bledos. Wow, keren. Ngono. Ora matur suwun. Bane bledos kok matur nuwun. Repotnya manusia modern kan seperti itu. Jadi apa namanya? Dengan apa? Dengan bangganya gitu loh. Dengan bangganya Tuhan yang dipuja-puji di setiap saat itu dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki. Itu kan repotnya manusia modern kan seperti itu. Oh Tuhan kan tidak bermata. Mulanya berusaha dikasih mata. Tuhan kan tidak punya tangan. Berusaha dikasih tangan. Ya, repotnya manusia modern kan seperti itu. Repotnya. Jadi selalu beranggapan bahwa Tuhan itu memiliki mata sama seperti kita, memiliki pemikiran sama seperti kita, punya telinga, makanya disebutkan maha melihat, maha mendengar. Berarti kan Tuhan bermata toh? Tuhan kan bertelinga toh, maha melihat, maha mendengar, maha bijaksana. Berarti kan Tuhan punya tingkah laku, duwe tangan, duwe sikil. Yang lebih parahnya lagi, Tuhan itu menggunakan mahkota kaya Dewa Krishna, ono aksesorise nganggo gelang, nganggo jarik batik, jarik liris, cap glatik 2. Rumangsane ngono ana tukang jahit, ana tukang emas, rumangsane ngono. Repotnya manusia modern itu seperti itu. Jadi kalau sampai diberitahu oleh seseorang yang sudah pernah menyaksikan Tuhan itu seperti apa, bagaimana, tidak akan percaya, tidak akan mudah. Sekalipun percaya itu nggak akan mudah, gitu, nggak akan mudah. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa Tuhan itu punya mata, makanya dia maha melihat. No, matanya pitung tikel 7 lapis, makanya dia maha melihat. Tuhan itu punya pemikiran, punya telinga, punya kaki. Nah kalau Tuhan itu punya kaki, Tuhan itu punya tangan, berarti kan dia butuh energi. Nah untuk mendapatkan energi kan harus makan. Berarti Tuhan itu makan. Sing dipangan sego jagung. Tuhan ini mlempem.
Nah, Tuhan itu punya mulut, makanya bisa berkata-kata. Nah, unik kan itu. Padahal di dalam pelajaran apapun selalu dijelaskan bahwa Tuhan yang dimaksud Tuhan itu tan kinoyo ngopo. Dalam artian tidak bisa digambarkan. Jadi kita itu tidak bisa menggambarkan Tuhan itu bermata, bertelinga, berkaki, punya tangan. Tidak bisa menggambarkan Tuhan seperti itu. Tuhan itu tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya, jangan pernah berpikir ribet kalau tentang Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang sesungguhnya itu ndak seribet yang kita pikirkan, ngono lho. Rama sing sak bener-benere Rama ki ora ribet, ora ruwet kaya sing dipikir awake dhewe selawase iki. Jadi kalau Tuhan itu nek Rama ki berkaki, bertangan ki ya wow, ngono. Kenapa saya katakan wo? Kalau Romo itu punya dua tangan, Romo itu punya dua kaki. Kenapa saya katakan wo? Berarti kan Romo itu makan, ya kan? Makan segoti lawe tumis kangkung. Kalau ndak makan, Romo ndak bisa menggerakkan kedua tangan dan kedua kaki. Awake dhewe gambarno wae. Nek ora mangan, apa ya kewedal gerakne sikil, gerakne tangan. Nah nek Romo kuwi duwe sikil, duwe tangan, padha to. Uniknya manusia modern. Dan selama kita berpikir ribet, selama kita berpikir sulit tentang Romo, maka selama itu dia tidak akan pernah bisa menyaksikan sebenar-benarnya Romo. Karena apa? Karena Romo yang sesungguhnya, Romo yang sebenar-benarnya Romo itu tidak serumit, tidak seribet yang kita pikirkan selama ini. Jadi jangan pernah berhayal. Setelah patrap, ketika saya bersamadi, Romo memberitahu. Berarti Romo kan becangkem. Nah, Romo bisa memberitahu. Saya diberitahu oleh Romo seperti ini, berarti Romo kan duwe cangkem. Muga-muga cangkeme Romo iku ora lamis. Jangan pernah berhayal seperti itu. Saya sedang bersamadi, saya melihat Romo turun dari langit. Berarti Romo duwe sewiwi to. Miber saka langit medun. Ini loh pemikiran-pemikiran yang selama ini menjerat kita itu loh, pemikiran-pemikiran seperti ini loh, mengira-ngira gitu, mengira-ngira Tuhan itu ini. Padahal sudah dikatakan Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan apapun, itu tidak bisa. Iya dengan asiknya Tuhan dengan pakaiannya, udah rumang sanen kono tukang jahit, tukang kain, tukang tenun, ngono. Unik, itulah pemikiran manusia modern. Nah kalau Tuhan itu pakai jubah, kelumbur, maka sebenarnya Tuhan kan alam semesta. Kaya ngopo gedene jubah iku. Lah untuk merubah pola pikir seperti ini kan enggak gampang tuh. Karena sudah seumur hidup kan sudah terlanjur meyakini bahwa Tuhan itu bermata. Sebab itu dikatakan maha melihat, Tuhan itu bertelinga. Karena itu dikatakan Tuhan maha mendengar. Itu kan seumur hidup kita berpola pikir seperti itu. Nah merubah untuk tidak menggambarkan Tuhan kan wangel ngono. Bahwa Tuhan itu enggak seperti yang kita pikirkan selama ini kan enggak gampang di situ.
Jadi yang menjadikan kita itu mustahil gitu ya. Mustahil menyaksikan kemanunggalan kita dengan Tuhan secara sadar. Lah pemikiran-pemikiran seperti itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena diakui tidak diakui, ketika saya mengatakan saya sedang patrap samadhi manunggal jati, berarti kan alam semesta seisinya itu ada di dalam diri. Maka pikiran saya, wah, Romo kui seperti raja deh pokoknya. Berwibawa, rumangsa niki piye. Ya ndak akan ketemu lawang ada di dalam diri. Sementara kita mengekspresikannya seperti itu. Mengekspresikan keluar dirinya seperti itu. Bahwasanya Tuhan itu berwujud seperti satrio paningit, seperti ratu adil nganggo mahkota, nggawa tombak teken gitu. Wah, angel situ. Iso munamuni mejang ngasih tahu nanti tahun sekian akan terjadi ngene-ngene. Romo, masa Romo kok yang ngono kuwi? Masa Tuhan seperti itu? Ya itu loh. Selama kita masih bisa menggambarkan Tuhan, menggambarkan Romo, ya Romo ndak akan ndak akan memanunggalkan kesadaran kita dengan dia. Kenapa? Karena ketika kita manunggal jati, ya kita itulah Romo, kita itulah Tuhan. Apa ekstrim iki? Nek aku ditangkep piye iki? Ekstrim iki. Ya ekstrim iki, ekstrim. Ekstrim iki. Lah yo coba jenengan pikir dengan logika. Ketika kita manunggal dengan Tuhan, berarti kan kita Tuhan, iya kan? Nah, kalau kita bukan Tuhan, berarti kita belum manunggal dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah manunggal dengan Tuhan, lalu pikiran kita menggambarkan Tuhan ada di depan saya dengan jubah hebatnya, jenggote dawa. Kan stres biasanya. Lah daripada menggambarkan Tuhan di luar diri seperti itu, mbok awake dhewe dipacaki nganggo jubah. Lah awake dhewe wis Tuhan kok. Ini yang sulit itu di sini. Laku kita, klimaknya laku kita adalah manunggal dengan Tuhan. Nah, kalau sudah manunggal dengan Tuhan, berarti siapa diri kita? Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa mengekspresikan Tuhan ada di luar dengan perwujudannya sesuka-suka saya gitu? Ya kan? Nah, kalau kita sudah manunggal dengan Tuhan, masa takut? Masa ragu? Masa heran? Nah, kalau takut, ragu, heran, masa Tuhan kok takut, ragu, heran, lewung Tuhan. Jadi kalau benar-benar merasa sudah manunggal dengan Tuhan, ya jangan coba-coba menggambarkan Tuhan, jangan coba-coba mengekspresikan Tuhan keluar.
Karena ketika kita manunggal dengan Tuhan, kita itulah Tuhan. Berarti Tuhan nggak di mana-mana, Romo tidak di mana-mana. Ketika Putra manunggal dengan Romo, berarti sudah Romo, itulah Romo. Itulah Romo. Jadi jangan coba-coba membayangkan perwujudan Romo. Wujudnya Romo ya wujud kita itu tadi. Sudah menjadi wujud kita itu tadi. Jadi jangan coba-coba menggambar Romo itu wajahnya ganteng, maka wajah saya jelek. Saya dalam keadaan manunggal dengan Romo. Terus saya mengekspresikan, membayangkan Romo itu ganteng, hidungnya mancung, lah wong irungku pesek ya ora ketemu. Wong irungku pesek bayangke Tuhan hidungnya mancung. Ndak ketemu lah. Lah wong Tuhan sudah menjadi dirinya. Ketika dia manunggal dengan Tuhan, Tuhan sudah menjadi dirinya. Dirinya itu hidungnya pesek. Lah kok bayangke Tuhan hidungnya mancung, ketemune nang ndi? Itu apa namanya? Pemahaman paling sederhana loh ya, paling sederhana. Lah kalau dalam keadaan manunggal dengan Tuhan, daripada membayangkan hidungnya Tuhan itu mancung, lebih baik memperbaiki hidungnya yang pesek itu menjadi mancung, kan kudune ngono kuwi. Harusnya kan seperti itu. Ketika kita dalam keadaan manunggal jati, yang berarti manunggal dengan Tuhan, daripada membayangkan hidungnya Tuhan itu mancung, lebih baik memperbaiki hidungnya sendiri yang pesek supaya jadi mancung. Kan harusnya seperti itu. Nah, kira-kira ngono ora? Tapi hal ini sulit terjadi. Kenapa hal ini menjadi sulit terjadi? Karena kita sudah terlanjur banyak memberikan aksesoris kepada Romo. Maka Romo itu ora ana apa-apa ora ana. Diberi aksesoris terus, diwenehi gelang, diwenehi kalung, diwenehi anting-anting, diwenehi mahkota, diwenehi jubah. Anjir. Terus dijak caturan, dijalui wejangan, dilungguhke ning singgasana, disowembah, terus dimintai wejangan. Aneh gitu. Aneh. Unik kan? Ya nggak bisa wow lah. Bisanya ora iso wow. Isone ngrem. Jubahe Gusti Allah bolong pojoke. Lho Gusti Allah nganggo jubah. Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa. Tidak seperti kita butuh energi, butuh asupan, butuh tangan, butuh kaki. Itu kita. Nah, Romo nggak butuh semua itu. Betapapun kita memaksakan diri pakai kedua mata Romo biar nggak buta kamu, tetap gak iso. Wong Romo itu gak butuh mata kok. Tuhan tidak butuh. Nah, jadi jangan pernah membayangkan hal-hal yang konyol-konyol seperti itulah tentang Tuhan. Tentang Romo. Ini tidak sedikit orang-orang awam yang terjebak di sini, itu tidak sedikit. Tuhan, tuntunlah saya di jalan yang benar. Rumangsane Tuhan ini duwe tangan nyekel teken terus ayo tak tuntun. Ayo tak tuntun gitu kan rumangsane kan gitu. Rumangsane kan gitu.
Iya ngono apa ora iki? Unik. Mari kita hentikan prasangka-prasangka seperti itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu sudahlah kita buang. Percuma, ndak akan bisa menyentuh Tuhan. Orang kira iso nyenggol Romo, prasangka-prasangka seperti itu tidak akan bisa menyentuh Tuhan. Nyenggol Romo ora iso. Karena Romo ndak butuh semua itu. Romo itu butuh disaksikan dengan kesadaran kita. Lebih dari itu enggak. Jadi kita itu diadakan di dunia ini hanya untuk menyaksikan Romo aslinya. Hanya untuk menyaksikan Romo. Jadi nggak usah mikir ribet di situ. Hanya untuk menyaksikan Romo dengan beraneka ragam macam perwujudannya itu tadi. Dan semuanya itu adalah Romo. Hal ini kalau dianukan secara umum, wah shock orang bisa shock tuh, spiritual seseorang bisa shock itu. Nah, udah terlanjur tertanam di pikirannya bahwa Tuhan itu ngono kan. Nah, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu tidak serumit yang kita pikirkan selama ini. Tidak serumit yang kita pikirkan selama ini. Dan bukan semua pemikiran-pemikiran kita selama ini itu tadi. Itu penyebab kenapa Romonya ndak bisa wow. Kenapa Romonya kok belum wow? Karena keberatan aksesoris, kebanyakan aksesoris itu tadi. Nanti melakune, kan Romone duwe sikil toh. Tuhannya kan punya kaki tuh, jalannya berat, dia mengangkat kaki itu berat, banyak aksesorisnya di kaki. Jelenu. Gitu. Tapi selama ini kan kita nggak pernah mikir bahwa makhluk yang mempunyai tubuh, mempunyai tangan, mempunyai kaki, artinya membutuhkan energi untuk bisa menggerakkan tubuh, menggerakkan tangan dan kaki. Agar supaya mendapatkan energi, makhluk itu butuh makan, butuh minum. Kita kan nggak berpikir ke situ selama ini. Nah, kalau Tuhan kok digambarkan seperti itu, sama berarti Tuhan juga butuh makan, butuh minum. Nah, Tuhan kita gambarkan butuh makan, kan konyol, itu pemikiran konyol banget itu. Ini kan pemikiran konyol banget. Makanya ndak pernah akrab sama Tuhan. Lah wong kaya ngono kuwi carane.
Jadi kesimpulannya, sudahlah, berhentilah memberi aksesoris-aksesoris kepada Tuhan itu, hentikan sudah. Karena Tuhan itu nggak butuh pemberian aksesoris dari kita, apapun bentuk aksesorisnya. Dan seberharga apapun aksesoris yang kita berikan kepada Tuhan, tidak akan bisa nyentuh. Tuhan itu tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri. Diberi aksesoris model apapun yang tidak bisa nyentuh, tidak akan bisa sampai. Hanya akan menyusahkan laku kita sendiri, mempersulit laku kita sendiri. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang pertanyaannya, percaya enggak kalau saya katakan sampean itu wujud Tuhan? Percaya enggak? Percaya. Wes, selesai. Nah, kalau sampean percaya bahwa sampean itu adalah wujud kenyataan Tuhan, apakah sampean mau aneh-aneh? Arep neko-neko? Perkara ning ngono tok sih asline kan perkara ning ngono tok. Nah, kalau mempercayai dirinya adalah wujud kenyataan Tuhan, ndak usah neko-neko, karena Tuhan sebenar-benarnya Tuhan itu ndak neko-neko. Nggak usah macem-macem, karena Tuhan yang sesungguhnya itu ndak macem-macem, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Ngono tok asline. Nah, kalau di sini kita ambil kesimpulannya, berarti ketika seseorang itu sudah meyakini bahwa dirinya adalah wujud kenyataan Tuhan, selesai deh semua masalah di situ. Asli nih, kalau ada pertanyaan terjawab deh semua pertanyaannya. Ning ngono. Hasilnya itu seperti itu. Namun, betapapun seseorang itu mempercayai bahwa dirinya adalah wujud kenyataan Tuhan, yang berarti dalam keadaan manunggal dengan Tuhan. Kalau di dalam benaknya masih terlintas sebuah pemikiran, saya mau nggarap sawah, kira-kira direstui enggak ya sama Romo? Wah, ngepret di situ. Langsung ngepret. Paham nggak maksudnya aku? Paham nggak maksudnya aku? Nah, betapapun seseorang itu mempercayai dirinya dalam keadaan manunggal dengan Tuhan, yang berarti wujud dirinya, kediriannya itu berarti wujud kenyataan Tuhan. Di dalam benaknya kok terlintas sebuah pemikiran, saya mau garap sawah, kira-kira Tuhan mengizinkan enggak ya, ngeridoin? Wah, langsung hancur di situ. Masih memandang keluar diri, Mas. Ya berarti kan orang percaya kalau dia. Iya kan, berarti nggak percaya lah, mau dia. Sudah meragukan kepercayaan dirinya itu tadi itu. Dalam keadaan manunggal jati, yang berarti menyatu dengan Tuhan, yang berarti juga dirinya adalah sebagai bentuk wujud kenyataannya Tuhan. Mau pergi ke pasar, Romo kula nyuwun pangestu badhe tindak teng pasar, alah langsung prak di situ, Mas.
Piye? Maksud enggak sampean iki? Iki jeru lho iki jeru iki. Larang iki, ilmu larang iki. Paham enggak sampean? Paham enggak? Bukan jalur pamitan. Lho. Oh, isih urung tekan iki, urung tekan iki. Oh, Tuhan dijaluk pamitan piye? Piye iki? Ora urung maksud berarti, urung paham. Maksudnya aku urung paham. Ayo. Enggak paham kan apa yang saya maksud? Manunggal jati berarti kan menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau menyatu dengan Tuhan berarti kan diri kita ini sudah Tuhan. Tuhan, saya minta restu mau ke pasar. Sudah menciptakan Tuhan kedua nih. Sudah ya, dirimu itu loh Tuhan. Lah kok Tuhan? Lah piye? Gimana itu? Piye. Dirimu itulah Tuhan, arep budal wae ning aja neko-neko. Karena dirimu adalah Tuhan. Ning kesadaranmu kudu murni karena dirimu adalah Tuhan. Mau ke pasar berangkat saja ke pasar. Sing penting kesadaranmu murni karena dirimu Tuhan. Dadi aja romo kula nyo. Alalala piye iki Tuhannya sudah ada dua tuh di situ. Sudah menduakan Tuhan tuh. Ngono kan? Lah piye sampean iki? Nah, selama ini kita masih sering seperti itu loh. Iya. Di sisi lain, saya sadar saya ini dalam keadaan manunggal jati. Berarti kan menyadari kalau dirinya itu wujud kenyataan Tuhan. Lah kowe sik ndonga njaluk karo Gusti Allah. Lah Gusti Allah sing endi neh gitu. Tuhan yang mana lagi? Sudah menciptakan Tuhan kedua. Tuhan pertama minta restu kepada Tuhan kedua. Sandiwara model apa iki? Itu bolak-balik sering mengalami. Lah kayak gitu lucu tuh. Kalau harus bersabda, kalau harus berfirman, miji lo panjenengan isun kagungan karso, arso badhe tindak pasar ojo romonyo. Alah, piye? Iki piye iki? Ini sering, enggak sering. Padahal udah pede kita Tuhan, tapi masih ramon. Iya. Nah, iya gitu. Dulu pelajarannya kayak ada pelajaran yang di situ, Pak. Kemanapun kita nyuwun pangestulan. Iya. Pelajaran dari saya pun seperti itu. Tapi mungkin panjenengan tidak memperhatikan tangan saya. Ketika saya memberikan motivasi Romo, kan tangan saya selalu seperti ini. Romo, nah ini berarti sapa? Sama tidak memperhatikan gerak tangan saya. Cuma suara saya yang didengerin kan, sehingganya ngerti nih, wah berarti Romo ning dhuwur bun-bunanku. Ya. Selamat jumpa. Itu malah lama ya. Romo. Itu semua saya praktekkan semua. Lucu lah ngono, Bro. Manunggal jati berarti menyatu dengan alam semesta seisinya. Menyatu dengan alam semesta seisinya bukan saya yang tidak ada, tapi alam semesta ini menjadi tidak ada karena menyatu dengan diri saya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti diri saya ini kan alam semesta. Masa alam semesta berpamitan sama alam semesta akan aku cangkul ya tanahnya. Ya lucu. Nanti aneh. Jadi
Kenapa video saya beberapa hari yang lalu mengatakan selama ini kita meragukan keyakinan kita sendiri, meragukan kepercayaan kita sendiri. Nah ini tadi barusan saya katakan itu tadi. Percaya tentang kemenunggalan dirinya, percaya. Saking percayanya menciptakan Tuhan kedua, terus Tuhan kedua yang dia ciptakan ini dipamiti mana? Antik kan ngono. Manunggal jati titik wis ora ana koma, ora ana sipasi. Manunggal jati wis titik. Wis titik. Jadi jangan coba-coba berdoa, minta izin, minta restu, minta pengayoman, membayangkan seperti ini. Lah wong mesti titik di situ selesai. Jadi jangan pernah mengira, wah Romo atau Tuhan sedang tidur di Jonggolomane. Romo atau Tuhan, sedang layah-layah di tempat ibadah. Nah kalau diri kita yang dalam keadaan manunggal jati sedang layah-layah di tempat ibadah, benar, berarti Tuhan sedang layah-layah di tempat ibadah. Ini kan. Ini banyak ini orang yang terjebak di situ, banyak sekali. Memiliki asumsi bahwa Tuhan itu seperti ini, memiliki ini, mempunyai ini, membutuhkan ini. Tuhan itu dikiranya seperti itu selama ini. Nah kalau asumsinya masih seperti itu ya jangan pernah ingin bisa menyadari secara real atau nyata kemanunggalan dengan Tuhannya. Sebelum manunggal, selama ini kita sudah membebani Tuhan. Selama ini, sebelum manunggal, selama ini kita sudah sangat sering membebani Tuhan. Nah sekarang sudah manunggal, kok masih dibebani pula? Sebelum manunggal, kita kan kesadaran kita kan mengatakan, sebelum manunggal kesadaran kita kan mengatakan Tuhan ada di luar kan. Kita bebani dengan apapun tidak terasa karena kesadaran kita mengatakan Tuhan ada di luar. Sewaktu kita belum manunggal, berarti kesadaran kita kan mengatakan tuh belum manunggal kan, berarti kesadaran kita mengatakan bahwa Tuhan ada di luar. Romo itu kan ada di luar. Kita bebani sebanyak apapun, tidak terasa lah wong kesadaran kita mengatakan Tuhan ada di luar. Setelah manunggal, berarti kan kesadaran kita mengatakan bahwa Tuhan, ternyata Tuhan itu ada di dalam diri, bukan di luar diri. Kita bebani, ya wae kita yang peok rek.
Iya. Awake peno yang peok. Leng Tuhannya ada di dalam diri dikasih beban. Ya wis. Sing ngrasakne antep kan rogo. Ya peok. Semakin banyak kita memberikan beban-beban kepada Tuhan, ya semakin peok raga kita. Jadi Romo itu melihat, bukan berarti Romo itu punya mata. Romo itu mendengar, maha mendengar, tapi bukan berarti Romo itu punya telinga, ngono lho. Maksudnya aku. Nah, kalau kita menganggap Romo itu punya mata, punya telinga, tangan, aduh, wis ribet, aduh. Karena apa? Karena kalau Romo itu punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan, berarti Romo itu butuh makan. Karena kalau ndak makan, mata, telinga, tangan, kakinya ndak fungsi, orang duwe tenaga, lek ora mangan. Nah, nek Romo itu butuh makan, berarti Romo itu makhluk. Gitu. Jadi secara awam Tuhan itu maha melihat, memang maha melihat, tapi bukan berarti punya mata. Tuhan itu maha mendengar, bukan berarti punya telinga. Sebab kalau Tuhan itu punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan, berarti Tuhan itu butuh makan. Sebab kalau ndak makan kan lapar. Nah, kalau lapar, tangan, kaki, telinga, matanya kan ndak fungsi. Kalau dalam keadaan lapar. Nah, kalau Tuhan itu butuh makan, berarti Tuhan itu makhluk. Nah, selama ini pemikiran kita itu seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita itu sudah bertuhan kepada makhluk yang kita ciptakan sendiri. Nah, selama ini kita seperti itu. Ya enggak wow lah. Wong Tuhan ciptaannya sendiri, Tuhan makhluk ciptaannya sendiri lagi, wow-nya di mana? Masih kurang puas dikasih aksesoris pula. Oh, tangannya Tuhan enggak pakai jam tangan, dikasih jam tangan. Biar Tuhan tahu waktu. Alah wis iki. Selama ini pemikiran-pemikiran kita terhadap Tuhan itu seperti itu loh. Jadi kesimpulannya, mulai sekarang mari kita sama-sama menghentikan prasangka-prasangka kita terhadap Tuhan yang seperti itu. Mari kita berhenti memberikan aksesoris kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh aksesoris apapun, tidak butuh. Dan Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Mari kita hentikan semua itu. Dan ketika diri kita menyadari bahwa sedang dalam keadaan manunggal jati, kalau mau tahu wujudnya Tuhan itu seperti ya dirimu itu ketika dalam keadaan manunggal jati. Maka berhati-hatilah. Ketika dirimu mengatakan aku dalam keadaan manunggal jati, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Karena pada saat itulah kamu sebagai Tuhan.